Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad adalah sosok yang amat mulia. Ia memiliki akhlak yang tinggi, rendah hati, sederhana, dan sangat jujur. Karena kejujurannya ini, ia dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Suatu hari, Abu Thalib, paman Muhammad, mendatangi seorang pedagang wanita yang sangat kaya raya. Pedagang itu adalah Khadijah. Abu Thalib meminta kepada Khadijah untuk menerima keponakannya sebagai pekerja. Khadijah sangat gembira menerima Muhammad sebagai pekerjanya. Meskipun bayaran Muhammad lebih mahal, Khadijah menyetujui permintaan Abu Thalib. Saat itu, Muhammad mendapat 4 ekor anak unta sebagai bayaran, sedangkan pekerja yang lain hanya mendapat 2 ekor anak unta sebagai bayarannya. Masyarakat Quraisy mengenal Khadijah sebagai wanita mulia. Ia adalah seorang bangsawan yang baik akhlaknya dan cantik wajahnya. Di usia yang ke-40, suaminya meninggal dunia. Khadijah pun menjadi seorang janda. Khadijah merasa sangat tertarik pada Muhammad, bukan hanya karena Muhammad pandai berdagang, namun juga karena akhlak Muhammad yang sangat tinggi. Khadijah meminta kepada sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, untuk melakukan pendekatan kepada keluarga Muhammad. Setelah dicapai kesepakatan, Muhammad dan Khadijah pun melangsungkan pernikahan. Saat itu, Muhammad berusia 25 tahun. Kehidupan mereka sangat bahagia, dan perdagangan mereka pun semakin maju. Sekitar 10 tahun setelah Muhammad menikah, terjadi banjir besar yang melanda Mekah. Banjir itu menggerus dan merusak dinding Ka'bah. Kaum Quraisy pun bergotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Namun, saat hendak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula, para pemimpin Quraisy terlibat dalam pertengkaran. Mereka saling berebut untuk mendapatkan kehormatan mengangkat Hajar Aswad. Karena pertengkaran ini, perang saudara hampir saja terjadi. Para pemimpin saling bersekutu dan bersiap untuk perang. Abu Umayyah bin Al-Mughirah, salah satu orang terpandang di Quraisy, berkata bahwa urusan Hajar Aswad ini akan diserahkan kepada orang yang pertama kali memasuki pintu Sofa esok hari. Dan Allah menentukan bahwa Muhammadlah orangnya. Sungguh mudah bagi Muhammad menyelesaikan masalah itu. Ia membentangkan selembar kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Kemudian, ia meminta pada para pemimpin Quraisy untuk memegang tepi-tepi kain tersebut. Dan bersama-sama mereka mengangkat Hajar Aswad dan mengembalikannya ke posisi semula. Masalah pun terselesaikan dengan damai, dan Muhammad pun semakin dihormati. Kaum Quraisy tidak berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya. Mereka mulai meninggalkan ajaran yang benar dan mengikuti ajaran yang salah. Berbohong, curang, menganiaya, merampok, dan bersekutu dengan setan menjadi kebiasaan kaum Quraisy. Tidak ada lagi ibadah kepada Tuhan. Muhammad merasa gelisah dengan perilaku kaumnya. Dia berusaha memikirkan cara untuk membawa kaumnya kembali ke jalan yang benar. Kemudian, ia memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Sekeras apapun Muhammad berpikir, ia tidak bisa menemukan jawabannya. Maka,
tepat pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 610 atas perintah Allah, malaikat Jibril mendatangi Muhammad dan menyampaikan wahyu. Saat itulah Muhammad mengemban tugas sebagai Nabi Allah, bukan hanya untuk kaum Quraisy, namun untuk seluruh umat manusia. Dan ia merupakan Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi setelahnya. Dakwah pertama yang diemban oleh Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dimulai dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya, yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Setelah itu, orang dari luar keluarga Nabi Muhammad memeluk Islam. Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abu Rahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, dan masih banyak lainnya. Mereka adalah golongan orang yang pertama kali masuk Islam, dan mereka disebut As-Sabiqunal Awwalun. Selama 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, pengikut Nabi Muhammad terus bertambah. Selama itu pula, kaum Quraisy tidak begitu peduli pada gerakan Nabi Muhammad. Namun, ketika akhirnya Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, para kaum Quraisy mulai bangkit untuk melawan Nabi Muhammad. Apalagi dakwah Nabi yang paling keras adalah ajakan untuk memeluk Islam dengan cara meninggalkan Tuhan berhala mereka. Dan mulai saat itulah dakwah Nabi Muhammad mulai mendapatkan tentangan dan berbagai macam halangan serta perlawanan yang sengit dari kaum Quraisy. Selesai, di gua inilah wahyu pertama yang berupa ayat 1-5 surat Al-Alaq disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.